Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wa thanaa lillah la haula wa la quwwata illa billah. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini setelah salat maghrib kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutinitas kita, yaitu pada malam Selasa atau hari Senin malam Selasa, yaitu kajian fikih Imam Syafi'i, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita, merahmati kita, dan semoga Allah memberikan barakah ilmunya buat kita sehingga berguna dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam masalah ibadah. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berharap mudah-mudahan kita sebagai umat baginda Rasul mendapatkan syafaatul kubra pada hari kiamat, dan mudah-mudahan hati kita selalu terpaut rasa cinta yang mendalam kepada baginda Rasul. Demikian pula Rasulullah SAW sangat mencintai kita, dan semoga kita bertetangga dengan Rasulullah SAW di syurganya Allah bighairi hisab, penuh dengan rahmat dan ridha-Nya. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu lalu pengajian atau kajian daripada fikih Imam Syafi'i, kita berbicara masalah rukun wudu yang kedua. Kalau yang pertama yaitu masalah niat atau hakikat niat sudah kita bahas. Kemudian rukun wudu yang kedua yaitu masalah membasuh wajah beserta batas-batas yang dikategorikan wajah. Namun pada malam hari ini mestinya kita berbicara masalah rukun yang ketiga, yaitu membasuh kedua tangan sampai siku, karena insyaallah jika Allah berkehendak dengan izin Allah sudah mau memasuki bulan Ramadan, maka kita berbicara sedikit masalah berpuasa. Mudah-mudahan ada bekal buat diri kita, sehingga ketika menjalankan ibadah puasa itu benar-benar hati kita plong sesuai dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada kita, yaitu dalam Al-Quran, dan juga ilmu yang baginda Rasulullah SAW ajarkan pada kita dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah puasa. Al-mabhathul awal, bagian yang keempat, masalah ibadah di sini selain daripada masalah solat, yaitu al-mabhathul awal yang pertama dari pembagian yang keempat, bagian yang keempat, as-siyam, yaitu berpuasa. Seperti biasa, setiap mau membahas sesuatu atau berbicara masalah sesuatu dalam kajian fikih apapun itu madhabnya, tentu diawali dengan definisi. Ya, tujuannya itu biar kita paham, biar kita mengerti. Terlebih lagi ini masalah ibadah. Sesuai yang sudah kita bahas masalah niat, karena tujuan niat itu untuk membedakan mana ibadah, mana yang bukan ibadah. Jadi biar kita tidak tersalah ketika melaksanakan ibadah. Niat kita ibadah, tahu-tahu kita melakukan puasa secara bahasa. Jadi biar jelas. Nah, karena itulah seperti biasa definisi puasa itu menurut bahasa dan juga menurut pandangan syariat Islam yang dituntut ketika kita mau melaksanakan ibadah berpuasa. Ta'rifus shaum, definisi puasa, wa masyru'iyyatuhu, dan waktu disyariatkan berpuasa, wa hikmatu masyru'iyyatihi, dan hikmah daripada disyariatkan orang itu berpuasa.
Makna saumi Ramadan, ada dua kata saumu Ramadana. Tidak usahlah saya bicara masalah kaedah. Saumu Ramadana. Saumu. Jadi yang pertama saum. Itu kata yang pertama. Kemudian diikuti oleh Ramadana, berarti dua kata. Amma an makna saum, adapun makna saum saja, fa innahu yutlaqu fil lughah ala mutlaqil imsak. Yang dinamakan saum itu kalau makna secara bahasa yaitu menahan diri secara mutlak, menahan diri dari apa saja, itu namanya puasa. Kita berhenti makan, enggak mau makan lagi, itu namanya puasa. Makanya di rumah sakit itu ketika orang itu masa-masa biasanya kurang lebih, saya kurang tahu, lupa ingat, masa-masa penyembuhan itu biasanya itu ada masa puasa. Ya, memang betul itu puasa, tapi puasa secara bahasa. Makanya pasien-pasien yang non muslim itu sah dia melakukan puasa, tapi itu puasanya puasa bahasa, bukan puasa menurut pandangan syariat Islam. Kita berhenti bekerja atau resign, malas, enggak mau, itu juga namanya puasa. Atau apa saja aktivitas kegiatan kita, ya, ketika kita berhenti tidak mau lagi, itu namanya berpuasa, tapi puasa menurut bahasa. Sawa'un kana 'anil akli wasyurbi wal jima'i aw an ghairihima, sama ada kita berhenti makan, berhenti minum, atau berhenti umpamanya melakukan hubungan suami istri atau apa saja terserah, atau yang lain sebagainya, itu namanya puasa menurut bahasa. Nah, sekarang Ramadan ini, amma anil juz'is tsani, adapun bagian yang kedua dari dua kata yang tersebut tadi di atas, Ramadan, fa innahu fil asli ma'khudhun min al-ramdi, war ramdu harrul hijarah. Ramadan dari kata-kata ramdu, war ramdu harrul hijarah, yaitu panasnya batu. Kalau di bahasa Indonesia kan itu secara umum arti ramad itu terik panas yang menyengat. Nah, ini terik panas yang menyengat. Nah, mungkin wallahu alam bisa jadi zaman dahulu kala ketika muncul istilah bulan-bulan Arab ini. Bulan Arab ini kan munculnya sebelum adanya Islam. Itu sudah ada nama-nama itu. Nah, itu sudah ada sebetulnya. Nah, itu seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu semuanya sudah ada nama-nama itu. Jadi bukan diberikan pada saat munculnya Islam, itu tidak. Dari zaman jahiliyah itu sudah ada, sebelumnya itu sudah ada. Nah, ini kata ulama itu, wa qala ibnu Durayd lima nuqilu asma' asyhur 'anil lughatil qadimah samuha bil azminah allati hiya fiha fawafaqa Ramadan ayyam rabdil har wa shiddatihi. Jadi nama-nama itu sudah ada pada saat bahasa-bahasa zaman dahulu kala, dan diberikan nama-nama tersebut sesuai dengan kondisi yang terjadi pada tiap-tiap bulannya. Dan kebetulan menjelang Ramadan, puasa belum ada. Menjelang Ramadan itu, pada saat itu munculnya musim panas yang sangat terik sekali, yang sangat keras sekali. Jadi nama itu sudah ada. Makanya nama-nama itu diambil dari keadaan situasi yang terjadi pada saat zaman dahulu kala. Nah, itu termasuk Ramadan. Jadi setiap musim panas yang menyengat terlalu terik sekali, itu diberikanlah situasi saat itu, namanya itu selama 1 bulan itu dinamakan situasi Ramadan. Situasi yang sangat panas terik sekali, luar biasa.
Jadi seiring berjalannya waktu, ketika munculnya Islam, diwajibkan daripada berpuasa di bulan Ramadan itu, sekarang tidak bisa lagi dia berpatokan dengan nama yang kebetulan diberikan nama sesuai dengan kondisi keadaan seperti zaman dahulu kala pra-Islam. Jadi tidak bisa, karena dia puasa dan bulan dan nama itu harus mengikuti situasi. Jadi dia berjalan terus sesuai dengan kalender. Jadi puasa itu maksudnya, puasa itu tidak mesti terjadinya setiap tahun tuh harus pada saat musim panas, tidak mesti. Ya, itu buktinya yang sendiri selama di tanah Arab itu 10 tahun belum pernah merasakan melakukan ibadah puasa itu persis pada musim panas, belum pernah. Kebetulan baru sampai tiba itu berubah kondisi. Jadi kenanya itu musim dingin saja. Sampai 10 tahun berikutnya pas pulang ke Indonesia ternyata kembali lagi dia ke awal. Nah itu, dan beratnya itu kalau puasa di bulan musim panas yang dinamakan sudah menjadi puasa Ramadan, itu maju sekitar mundur sekitar 2 jam. Jadi sekitar 2 jam. Yang mestinya kita berbuka puasa itu jam 5:30. Kalau musim panas itu buka puasanya sekitar jam 8 lebih. Nanti waktu isyaknya jam 10 malam. Nah itu kalau musim dingin sekitar jam 5 atau bahkan jam 5 sore. Jadi siang itu lebih panjang daripada malam. Nah, fasamma bihi, maka dinamakan dia Ramadan karena setiap musim panas itu dia bertepatan di zaman dahulu kala itu selalu bulan Ramadan, dinamakan dia bulan Ramadan karena memang kondisi situasi setiap tahun itu bertepatan dengan ya pada bulan itu, makanya dinamakan dia bulan Ramadan. Waqila, ada yang mengatakan nama Ramadan itu katanya min ramdis shaim idza harajawfuhu min syiddatil 'atsy. Dinamakan Ramadan itu karena bibirnya orang berpuasa itu panas. Kenapa panas? Karena saking terlalu haus, biasanya pecah-pecah. Nah itu katanya, tapi ini lemah. Kemudian dari Fairuz Al-Badi mengatakan apa? Anna syahr Ramadan summiya bidzalik li'annahu yahruqu adz-dzunub. Dinamakan dia Ramadan, kata beliau. Ini hanya tambahan dari kata-kata seorang ulama biasa. Dia mengatakan bahwa dinamakan Ramadan karena pada saat orang berpuasa itu dosa-dosa itu dibakar katanya. Nah ini istilah dosa dibakar pada saat berpuasa bagi orang berpuasa ini, itu istilah yang dikeluarkan oleh Al-Fairuz Abadi. Nah itu nama seseorang. Apakah itu dari hadis Nabi? Wallahu a'lam bishawab. Tapi dia menambahkan seperti itu. Nah itulah hadza makna shaum Ramadan fil lughah, itulah makna puasa menurut bahasa. Jadi puasa menurut bahasa itu adalah menahan diri dari segala aktivitas apapun itu namanya, dan Ramadan itu adalah panas yang luar biasa yang sangat terik sekali. Jadi agak susah kita melawan panasnya seperti yang terjadi adat kebiasaan di Timur Tengah. Nah ini kan awal muasal daripada nama ini kan dari Timur Tengah, dan musim panas itu biasanya 6 bulan, tapi sebulannya itu luar biasa parah dan panasnya itu bertepatan dalam kondisi yang diberi nama dengan bulan Ramadan. Nah kemudian sekarang baru kita beralih kepada istilah syariat Islam. Jadi ketika kita ingin melakukan ibadah puasa, maka syariat Islam dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita, membimbing kita, menganjurkan kita ketika melaksanakan ibadah puasa yang sesuai dengan ibadah puasa itu Al-Quran dan hadis Nabi, maka ikutilah panduan syariat sesuai dengan syariat Islam.
Nah, dari Al-Quran dan hadis Nabi kemudian muncullah definisi yang dikarang oleh para ahli ulama fikih. Amma ma'nahu fi istilahil fuqaha, adapun makna daripada makna puasa menurut istilah fuqaha ahli fikih di bidang syariat Islam, yaitu yang ahli fikih, fahuwa, maka adalah puasa yang harus dilakukan menurut syariat Islam, al-imsaku 'anil muftirat yauman kamilan, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apapun itu yang membatalkan puasa, maka seyogianya harus ditahan. Seperti makan atau memasukkan sesuatu, baik itu yang cair ataupun yang padat, baik itu makanan ataupun benda apapun namanya, apabila ain zat benda tersebut masuk ke anggota tubuh kita melalui daripada manfaz, yaitu rongga yang asli memang Allah ciptakan, seperti rongga hidung, rongga kerongkongan atau mulut, kemudian rongga kemaluan depan dan belakang, kemudian rongga atau lubang daripada telinga kanan dan kiri, maka otomatis puasanya batal. Yauman kamilan, satu hari penuh. Nah, ini satu hari penuh itu maksudnya apa? Satu hari penuh min tulu'il fajris shadiq, mulai dari terbit fajar shadiq. Fajar itu ada dua, ada fajar kizib, ada fajar shadiq. Kalau fajar kizib itu belum masuk waktu subuh. Nah, itu dari fajar kizib itu kurang lebih kalau kita membaca Al-Quran 50 ayat kurang lebih, ini seperti baginda Rasul sekitar itulah perkiraan. Pas sudah dapat 50 ayat itu baru masuk waktu subuh, baru orang azan. Ya mungkin kalau di Indonesia ini yang ada ini cuman di Indonesia, yaitu di biasanya di jadwal imsak itu ditulis oleh pemerintah atau orang Indonesia ada jadwal imsakiyah, itu waktu imsak. Nah, waktu imsak itu sebenarnya itu bagus agar kita tidak kebablasan. Walaupun umpamanya sudah muncul waktu imsak, bagaimana, bolehkah kita makan sahur? Boleh, enggak apa-apa. Tidak jadi masalah, makan aja. Ini yang ada itu hanya di Indonesia saja, tidak tahu kalau di Malaysia atau Brunei. Kalau di Arab itu tidak ada, atau mungkin negara lain kayaknya tidak ada, hanya Indonesia. Tujuannya bagus agar kita tidak kebablasan, karena jarak dari mulai waktu imsak dengan masuknya sholat subuh, yaitu fajar shadiq, itu sangat mepet sekali. Dikhawatirkan kebablasan. Ya, waktu kita mengunyah, nah pas mengunyah itu pas ada azan. Nah, ketika azan itu beneran masuk apa enggak waktu sholat subuh? Kalau beneran masuk waktu ngunyah itu langsung ketelan, ya enggak batal. Tapi tiba-tiba ternyata waktu azan itu kan kadang kurang 1 menit, kurang 2 menit. Nah, tiba-tiba azan, nah akhirnya keburu ketelan. Nah, ternyata pas azan itu bertepatan tepat waktu waktu subuh. Ya otomatis batal puasanya. Nah, makanya bagus sekali model orang Indonesia dibikinkan jadwal imsakiyah. Jadi dikasih jarak antara sekitar kurang lebih yaitu 5 menit kurang lebih, sekitar itulah. Itu bisa dilihat tujuannya apa? Tujuannya biar kita tidak kebablasan. Nah, bagi yang tidak ada jadwal imsakiyahnya seperti di tanah Arab, nah itu sering ulama itu berfatwa. Apa fatwanya? Ketika kita makan, nah pada saat makan sahur, nah tiba-tiba saking enaknya kita mengunyah makanan, nah itu kata ulama guru kami ahli tarekat Syekh Ibrahim, ketika kita makan mengunyah makanan tiba-tiba azan, bagaimana? Bolehkah kita telan? Nah itu maka fatwa beliau tidak boleh ditelan. Nah itu karena memang jadwal imsak itu tidak ada, jadi harus dikeluarkan. Kalau sampai ditelan sementara azan sudah berkumandang, maka itu batal puasanya. Nah kalau kita itu jadi sudah ditentukan, jadi ihtiyatinya itu sangat tinggi sekali. Jadi biar aman, maka dipatoklah oleh pemerintah, dibikinkan jaraknya itu kurang lebih sekitar 5 menit. Itulah pas jadwal imsakiyah itu kalau tidak salah di sanalah fajar kizibnya itu. Jadi belum masuk waktu subuh. Min tulu'il fajri shadiq, mulai dari terbit dari fajar shadiq itu azan subuh. Kalau udah mulai azan subuh Allahu akbar berarti tidak boleh makan.
Bagi ada yang umpamanya itu masih mengunyah harus dikeluarkan. Karena batasnya batal itu adalah lubang tenggorokan, bukan waktu mengunyah. Waktu mengunyah itu enggak ada pengaruh apa-apa. Makanya boleh orang mencicipi apapun, tapi harus dikeluarkan. Tsumma majjih, kemudian dia keluarkan. Begitu juga ketika dia masukkan air ke hidung, boleh, tapi jangan berlebihan, makruh. Dikhawatirkan nanti masuk ke lubang yang di dalam ini. Ada tulang itu ada lubang. Nah, masuklah ke sana baru batal puasa kita. Tapi kalau sebatas di sini saja, masuk air hidung biasa, ya tidak batal. Nah itu. Jadi begitu juga dengan tenggorokan di dalam ini, ketelan masuk berarti batal. Ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Matahari itu tenggelam itu matahari, berarti sudah boleh orang makan. Nah itu zat daripada matahari itu yang tenggelam, bukan cahayanya. Karena cahaya itu waktu tenggelam tidak bisa hilang. Pada saat zat daripada matahari itu hilang, menurut pandangan mata kita dari jarak jauh secara mu'tadil, tidak tertutup dengan bangunan. Misalnya kita di pinggir pantai, ataupun umpamanya kita di persawahan yang luas. Nah di sana kelihatan. Nah berarti ketutup masuk itu zat matahari yang bundar itu, tapi cahayanya masih terang, itu udah boleh makan. Jadi ain daripada zat matahari tersebut. Jadi ingat, orang berpuasa itu mulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Kalau jadwal imsakiyah boleh di makan sahur juga nggak apa-apa. Bahkan katanya itu lebih afdal, sampai jarak waktu Rasulullah itu memberikan isyarat itu sekiranya membaca ayat Al-Quran itu 50 ayat langsung masuk waktu subuh. Nah itu yang paling afdal katanya. Tapi kalau bisa, wanti-wanti kalau nggak bisa sebaiknya jangan. Bisyurutin makhsusah, tentu dengan syarat-syarat yang khusus. Nah itu syarat-syarat yang khusus. Nah itu seperti suci daripada haid dan nifas. Kalau orang haid dan nifas tidak boleh melakukan puasa. Kalau dia nekat puasa dapat dosa. Selain dapat dosa, wajib qadha. Jadi sama aja bohong, percuma. Begitu juga orang yang sehat, begitu juga orang yang mukim, tidak musafir. Yaitu bisa. Nah bagi orang yang sakit, nah lihat juga ketentuannya, itu kembali kepada dokter. Jadi bukan kembali pada kiai atau ustadz. Jangan tanya masalah tentang sakit, tak boleh. Jadi harus kembali kepada dokter. Entah itu dokternya muslim ataupun non muslim. Yang penting ada legalitasnya, yang penting ada izin praktiknya. Jangan bertanya kepada dokter yang tidak punya surat izin praktik. Jadi tidak boleh. Nah itu dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Masyru'iyati shaumi Ramadan. Kemudian disyariatkan puasa Ramadan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu termaktub dalam Al-Qur'an. Qama dalil ala masyru'iyati shaumi Ramadan min Al-Qur'anil Karim wa sunnatin nabawiyyatil mutahharah wa ijma'il muslimin. Ada dalil tentang syariatnya disyariatkan puasa Ramadan, baik itu dari Al-Quran atau sunnah Nabi, dan juga ijma' ulama kaum muslimin. Amal Quranul Karim fa bi ayatin karimah minha qauluhu ta'ala. Banyak sekali ayat-ayat menunjukkan bahwa diwajibkannya berpuasa dalam Al-Quran, tapi diantaranya itu tidak usah banyak-banyak, jadi satu saja sudah cukup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, hai orang-orang yang beriman, Allah tidak mengatakan hai manusia, enggak. Kenapa? Karena yang sanggup berpuasa itu benar-benar berpuasa itu hanya orang beriman. Bukan semua manusia walaupun agamanya Islam. Tidak jarang sering kita lihat agama Islam di depan kita puasa, waktu buka puasa bersama paling duluan hadir, tapi pas tadi siang sembunyi-sembunyi makan enggak puasa. Makanya itulah Al-Quran tidak mau menyebut ya ayuhan nas, hai manusia. Nah itu enggak, karena enggak mungkin. Makanya tergantung keimanan kita. Kalau orang beriman, kelihatan apa tidak, dilihat orang apa tidak, hanya Allah yang tahu, maka dia tetap berpuasa. Hai orang-orang yang beriman, ketika kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan
seperti orang-orang zaman dahulu kala. Umat zaman dahulu kala yang beragama Islam, ingat agama itu cuma satu dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, yaitu agama Islam. Mereka juga berpuasa sama kayak kita. Mereka juga sholat sama, puasa juga sama. Cuman bedanya mereka itu tidak disunahkan makan sahur. Kalau umat Nabi Muhammad disunahkan, dianjurkan makan sahur. Nah itu perbedaannya. Nah itu kalau orang zaman dahulu kala puasa, kalau dia makan sahur ya dapatnya kenyang dan tidak ada barokahnya. Kalau umat Nabi Muhammad makan sahur kenyang, ada barokahnya, dapat pahala lagi. Nah itu perbedaan puasa orang zaman umat Nabi Muhammad dengan orang zaman dahulu kala atau sebelum Nabi Muhammad SAW. Tujuan daripada puasa itu apa? Visinya. Visi daripada puasa itu la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu tujuan daripada visi berpuasa, tujuan akhir. Kenapa lewat puasa? Kenapa lewat puasa orang itu bisa dia akan mencapai derajat takwa? Karena hanya dengan puasa itu saja yang bisa mengatur, menetralisir daripada hawa nafsu yang ada pada diri manusia. Hanya puasa yang mampu. Selain itu tidak bisa. Makanya itulah umat Nabi Muhammad dan umat terdahulu itu tiap tahun itu diwajibkan berpuasa. Tujuannya apa? Agar bisa mengontrol, menetralisir daripada hawa nafsunya. Karena kalau hawa nafsu itu tidak bisa dikontrol, maka kita tidak akan bisa menjadi orang bertakwa. Jadi kerjaan kita itu maksiat terus karena mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu ini dihasilkan dari makanan. Dari makanan, dan ini jelas ini masalah seperti ini. Terutama masalah nafsu birahi. Itu yang bahaya itu. Makanya kaum pemuda yang tidak mampu untuk menikah, tidak punya bekal, dianjurkan dia apa? Berpuasa, biar bisa tertekan. Ya mungkin kalau bapak-bapak hidup di kondisi masyarakat yang makanannya itu terlalu bergizi, itu baru biasanya merasakan sendiri. Ya, seperti kebiasaan orang, di kondisi orang itu ada kondisi masyarakat, ya di tanah Arab lah. Itu dia tiap hari itu minum airnya itu bukan air biasa ketika habis makan. Apa jadi airnya? Susu. Nah susu itulah yang diminum tiap hari. Dan dijual kayak orang jual galon-galon kayak di sini itu, kayak aqua gitu. Bahkan banyak berderet itu warung-warung Laban. Itu banyak sekali. Itu sudah menjadi minuman kayak minuman air. Belum lagi yang bergizi lainnya itu. Nah itulah yang kadang-kadang kita itu tidak kuat. Nah, itu sangat bahaya sekali. Makanya itu lewat puasa itu agar orang itu bisa menjadi takwa. Nah lewat puasa karena dia penuh dengan keimanan. Nah dan tidak ada orang melihat dia, tapi karena dia penuh dengan keimanan, dia tidak akan berani berbuat macam-macam, tidak berani berbuat maksiat, tidak berani berbuat menyakiti orang lain walaupun tidak dilihat oleh orang. Kenapa? Karena nanti batal puasa saya. Kalau batal puasa saya, berdosa saya, nanti tidak dapat apa-apa. Nah di sanalah dia terlatih. Kalau sudah terbiasa terlatih mengekang hawa nafsunya, maka otomatis ketika selesai puasa dia akan terbiasa menjaga dirinya, mengekang hawa nafsunya. Kemudian ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Berapa hari itu? Ada yang 30 hari paling banyak, kemudian ada yang 29 hari. Nah, antara dua ini tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Penentuannya itu tentang awal masuk daripada bulan Ramadan. Tidak perlu yang bacakan, jelasin aja kepanjangan. Awal Ramadan dan akhir Ramadan atau awal Lebaran, awal Syawal, itu metodenya itu ada dua.
Yang pertama, sistem hisab. Jadi hitung-hitungan, perkiraan. Hisab itu artinya hitung-hitungan atau perkiraan. Karena itulah dari zaman Nabi Muhammad, terus terang saja ini, dari zaman Nabi Muhammad sampai kurang lebih zamannya Pak Harto, tidak pernah namanya perkiraan hisab itu bisa mengalahkan fakta, yaitu ru'yah. Tidak pernah. Setelah hilang pemerintahan Pak Soeharto, semua pada balap-balapan masuk TV, mengatakan ini harus besok puasa, besok lebaran. Itu yang terjadi. Ternyata pemimpin tegas itu penting. Jadi satu komando. Coba, pernah enggak dari zaman dulu, zaman Pak Harto, ada yang puasa duluan, ada yang lebaran belakangan? Enggak ada kan? Semua langsung. Yaitu namanya hisab. Itu perkiraan. Persis seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang akhir Ramadan, waktu di Madinah mau memasuki 1 Syawal menjelang Idul Fitri, itu tanggal 29 Ramadan, pas sore hari menjelang dekat maghrib, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk lari ke puncak bukit atau ke padang pasir. Tujuannya apa? Melihat ada bulan kecil apa enggak, ada muncul enggak bulan Syawal yang kecilnya itu sebesar kuku, kecil sekali. Biasanya paling ujung sebelah kanan barat itu dia. Nah, itu yang dilihat. Kalau orang ke Pawon biasanya di barat Madrasah MI. Di sana ada gundukan tinggi. Nah, itu Bapak itu tahu di sini. Itu di situ biasanya orang berdiri, lihat ke barat. Nunggu waktu maghrib sambil melihat bulan. Nah, begitu juga para sahabat. Akhirnya ketika mereka para sahabat itu langsung ke padang pasir yang tandus, yang kosong, tidak ada bangunan. Begitu juga ada yang di gundukan tinggi. Di sanalah dilihat kejadian pada saat itu di Madinah. Ternyata tertutup oleh awan. Tertutup oleh awan, lalu kemudian dia balik melapor kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami sudah melihat tadi sore sampai menjelang maghrib tenggelam matahari, ternyata bulan tanggal 1 Syawal tidak kelihatan. Lalu bagaimana sekarang? Berarti bulan Ramadan harus digenapkan menjadi 30 hari." Ya, karena itu ketentuannya seperti itu. Dan itu sudah diumumkan oleh sang presiden yang bernama Rasulullah SAW di negara Madinah. Seperti negara-negara yang sering mengumumkan itu lewat Kementerian Agamanya. Ternyata puasa besoknya 30 hari. Dari perkiraan inilah hisab, harus digenapkan. Ya, kayak model kalender itu kan hisab, itu perhitungan, perkiraan. Belum tentu juga benar. Nah, itu akhirnya ternyata besoknya ketika puasa, sudah puasa sampai setelah habis zuhur menjelang dekat waktu asar, tiba-tiba ada orang Islam yang bukan dari Madinah. Dia datang ke Madinah. Kenapa dia datang ke Madinah? Mau lebaran Idul Fitri, mau ziarah, mau halal bihalal, mau berkunjung lebaran Idul Fitri. Datanglah mereka. Ketika mereka datang, para sahabat yang ada di Madinah itu kaget. Loh. Ini sampean orang pendatang mau masuk ke Madinah, kenapa sudah makan enak-enak? Sebenarnya ini udah masih puasa loh. Ini puasa yang ke-30. Lalu apa kata mereka sahabat-sahabat yang dari luar Madinah itu? Sekarang itu tidak boleh berpuasa, sekarang sudah masuk tanggal 1 Syawal. Sudah masuk katanya. Sekarang itu hari lebaran, makanya saya datang ke Madinah untuk lebaran. Akhirnya kaget para sahabat yang lain. Tapi kita di Madinah ini udah masih berpuasa 30 hari. Enggak, semalam saya lihat kok sudah muncul itu hilal 1 Syawal. Lalu dilaporkanlah kepada baginda Rasul. Setelah dilaporkan kepada baginda Rasul, dipanggillah orang itu. Beberapa orang pendatang yang dalam keadaan sudah lebaran. Lalu disumpah. Setelah disumpah, lalu apa kata Rasulullah SAW? Berarti puasa kita ini tidak sah. Artinya apa?
Hisab kalah dengan fakta. Kalau orang itu dia melihat Rasulullah itu pakai hisab, kalah, batal seluruh masyarakat Madinah, batal puasanya semua, langsung pada makan pada saat waktu asar. Lalu apakah salat Idul Adha? Tidak, besok salat Idul Adhanya. Dari kedua, kenapa? Karena waktu salat Idul Adhanya sudah habis. Paham ke? Nah, itulah modelnya. Makanya para ulama pun akhirnya mengeluarkan fatwa. Di antara dua metode ini mana paling afdal? Yang paling afdal itu adalah harus memakai ru'yah. Harus lihat langsung. Itu yang menentukan, itu elatnya, penyebabnya puasa itu ada mulai puasa atau tidak boleh puasa. Itu yang menentukan. Nah, mengenai derajatnya ini wallahu alam bisawab. Apakah ada hadisnya harus berapa derajat kelihatan itu? Enggak sih ada. Tapi peristiwa yang terjadi pada saat itu mataharinya ketutup, selesai sudah, enggak kelihatan pokoknya. Bulannya ketutup, enggak kelihatan, apalagi menjelang maghrib oleh awan. Nah, itulah ayyam ma'dudat, yaitu 30 hari atau 29 hari, tentu ditentukan oleh ru'yah atau hisab mana-mana saja. Kadang hisab itu bisa tepat dengan ru'yah, kadang juga tidak. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Nah, itu zaman Rasulullah itu hanya awan yang nutup. Padahal sebetulnya ada, cuman ketutup nggak kelihatan, tetap harus tetap puasa, jadi tidak boleh ninggalin puasa. Tapi ujung-ujungnya akhirnya dibatalkan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit di antara kalian, ini sakit yang dimaksud boleh meninggalkan puasa itu adalah sakit yang terlalu berat, yang sekiranya itu kalau kita puasa akan memudaratkan diri kita. Makanya sekarang masalah ini kembali kepada kedokteran. Jangan fatwa dikeluarkan oleh ustadz atau kiai, tidak boleh, haram ikut-ikutan fatwa masalah ini karena bukan bidangnya. Nah, itu jangan ikut-ikutan seperti itu. Jadi yang menentukan itu adalah yang ahli di bidang tersebut. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Aw ala safarin, atau dalam perjalanan kurang lebih 85 km baru dia boleh meninggalkan puasa. Faidatun min ayyamin ukhra, orang yang sakit karena dia meninggalkan puasa. Kemudian orang dalam perjalanan dia boleh meninggalkan puasa. Pada saat dia meninggalkan puasa maka wajib faidatun min ayyamin ukhra, wajib diqadha di lain waktu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, kita habisin aja satu ayat ini. Dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa seperti orang tua atau orang yang hamil atau orang yang menyusui, itu tidak mampu, atau orang yang pekerja berat. Kata Syekh Mahmud, mantan Imam Al-Azhar zaman dahulu kala, tidak mampu sama sekali berpuasa karena memang tidak mampu, maka dia harus fidyatun ta'amu miskin, maka harus menggantinya dengan membayar fidyah namanya. Bukan bayar mud itu nama timbangan, namanya fidyah pengganti. Berapa? Memberikan makan pada satu orang miskin. Nah, ini yang perlu saya jelaskan ini. Dari dulu tuh banyak sekali orang keliru. Memberikan makan kepada satu orang miskin. Satu puasa, satu orang miskin kasih makan. Keterangan ini sudah banyak sesuai dengan Al-Quran. Baik yang Talibin, baik kitab-kitab yang lain, semua mengatakan demikian. Tidak boleh nanti satu makanan itu, satu bungkus nasi kurang lebih, itu diberikan, satu bungkus nasi diberikan dibagi dua, setengahnya satu orang miskin, setengahnya satu orang miskin. Tidak sah. Tidak boleh. Harus satu orang miskin. Paham? Wala yajuzu sarful amdad illa li syakhsin wahid. Tidak boleh nanti kemudian dikumpulkan itu fidyah kita, meninggalkan puasa sampai 30 hari. Berarti 30 bungkus. Nah, 30 bungkus itu langsung kita bagi ke 30 orang fakir miskin. Tidak boleh juga. Bertentangan dengan Al-Qur'an. Nah, kenapa orang itu ada saja yang begitu? Ternyata ada tersebut di kitab, namanya kitab Fathul Qorib, yang sering dikaji oleh ulama-ulama kita, termasuk kita waktu ngaji santri dulu di pondok.
Itu kan ada kitab Fathul Qorib. Di sana itu disebutkan bahwa ketika Anda membayar fidyah itu, nanti berikan makan kepada fakir miskin itu sejumlah 60 orang katanya. 60 orang katanya. Nah, inilah yang bertentangan dengan Al-Quran. Makanya dikritik di kitab itu oleh syarahnya Hasyiah Bajuri. Apa katanya? Seyogianya yang pengarang kitab Fathul Qorib ini jangan bilang bayar fidyah tuh, bagikan fidyah itu ke 60 fakir miskin. Kenapa? Karena akan menimbulkan salah paham. Ternyata benar, terbukti. Yang sendiri udah melihat orang salah paham kok. Nah, disinilah perlunya kita ya berguru lagi gitu. Nah, itulah yang menyebabkan salah paham. Sehingga ada saja sambil ceramah bilang dibagi-bagi, itu enggak. Oke. Jadi tidak boleh. Jadi 30 bungkus kasih satu orang fakir miskin, selesai. Beda halnya faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Nah, dari 30 bungkus kita kasih satu fakir miskin, kebetulan ada lagi, beli lagi tambahan, itu namanya fidyah sunnah. Nah, fidyah sunnah itu loh kita bagi ke yang lain, tambah. Itu lebih fahuwa khairul lah. Itu lebih bagus kata kayak ayat Al-Qur'an. Nggih. Ingat, miskin ini katanya tunggal, bukan jamak. Makanya para ahli fikih di kitab-kitab selalu mengatakan satu orang, bukan 2, 3, 4, bukan. Cuman dia mirip kayak kata jamak. Mestinya kata jamak tuh bilangnya apa? Masakin. Nah, ini yang sering baca Muammar biasanya. Fidyatu ta'amu masakin, kata beliau kalau baca Al-Quran. Nah, walaupun jamak bisa dibaca, itu sebatas bacaan, tidak boleh dijadikan patokan hukum. Qiraat tidak boleh. Jadi tetap kembali ke asal. Fidyatu ta'amu miskin. Paham nggih? Nah, itu tidak sulit sebetulnya. Ini mesti kita tahu. Coba aja nanti di kitab Fathul Qorib, kemudian cari kitab yang lebih tinggi lagi. Di hasyiahnya adalah kritikan di sana, karena memang tidak pantas. Nah, nanti orang mengira bahwa itu ternyata bayar fidyah itu ternyata sama kayak orang bayar kafarah. Kafarah seperti orang jima siang hari di bulan Ramadan. Nah, itu seperti itu nanti persangkaannya, dan itu sering sekali salah paham seperti itu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang sakit dan orang yang musafir, sekiranya kamu mampu berpuasa, lebih baik berpuasa saja, biar kamu nggak capek mengqadha. Nah, itu maksudnya. Namanya mengqadha itu sulit, kayak bayar hutang tuh sulit. Pas minjam gampang, ninggalin puasa gampang, tapi pas ngado berat sekali. Nanti aja dah, nanti. Akhirnya sampai 5 tahun tertunda, enggak dikado-kado. Kayak orang minjam duit kan gitu, gampang. Nanti pas udah bayar hilang, enggak tahu kemana. Makanya Al-Quran mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau memang berpuasa sajalah, enggak usah ditinggalin biar enggak capek mengqadha. Itu lebih bagus, biar aman, ya. In kuntum ta'lamun. Kalau lewat khawatir nanti kena bunga lagi kayak bank. Nah, jadi demikian. Ya, saya rasa demikian. Mungkin ada sharing sedikit. Ya, enggak apa-apa, dilebihkan dikit. Nanti kan minggu depan udah masuk puasa ya. Ya, monggo di sharing aja enggak apa-apa. Jadi jelas ya. Jadi permasalahannya seperti itu. Tidak sulit bayar fidyah itu. Nanti bayar fidyahnya itu langsung kumpulkan. Nah, mulai orang bayar fidyah itu mulai kapan? Mulai meninggalkan puasa. Tinggalkan puasa dulu. Setelah tinggalkan puasa baru bayar fidyah. Tidak boleh bayar fidyah dulu baru ninggalin puasa, tidak boleh. Ya. Kalau umpamanya tiap hari kita mau bayar fidyah boleh. Caranya gimana? Misalnya besok tanggal 1 Ramadan. Tinggalin dulu puasa besok tuh, tinggalin. Nanti kapan bayar fidyahnya? Nanti ketika azan maghrib buka puasa, bawa nasi 1 bungkus, bawa aja ke masjid. Siapa kira-kira yang ada orang pakai duit? Ini kasih aja dia. Ini nasi 1 bungkus pakai buka puasa. Padahal kita bayar fidyah, walaupun dia tidak tahu kita bayar fidyah. Nah, kalau mau dilebihkan nasinya lebih bagus, ya. Nah, itu caranya, ya. Tidak boleh bayar fidyah sebelum meninggalkan puasa. Waktu bayar fidyah itu adalah ketika masuk waktu maghrib sampai datangnya waktu subuh. Paham, ya? Saya rasa demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau tidak ada
kita tutup aja ya, kapan-kapan juga boleh di-sharing. Insyaallah sudah minggu depan kita sudah berpuasa. Sepertinya sampai ya, untuk kajian fikihnya ini yang terakhir. Berikutnya insyaallah bulan Ramadan pengajiannya kita sementara liburkan dulu, biar tidak kecapean tukang syutingnya. Biar dapat istirahat, libur sama pengurusnya ini. Ya mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadah kita. Allah meridhai segala bentuk perbuatan kita. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT. Allah selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita tetap semangat dalam beribadah. Semoga ibadah kita semakin meningkat dari waktu ke waktu, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, sehingga Allah menjemput kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya karim. Wa sallim radallahu ta'ala an sadatina ashab sayyidina rasulillahi ta'ala ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.